Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, Sumarni LJ. Alhamdulillah saat ini saya lagi menempuh pendidikan di Universitas Haloleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, program studi S3 Ilmu Manajemen. Jadi pada hari ini kita melanjutkan terkait presentasi dari part 1 dan part 2 terkait pembedahan dari buku Whelan dan Hunger. Pada hari ini insya Allah kurang lebih 30 menit kita akan bersama-sama dengan rekan-rekan dimanapun berada. Kita akan membedah yang part 3 yaitu terkait analisis lingkungan eksternal. Baiklah, kita melangkah ke slide pertama ya. Itu masih structure management menurut Whelan dan Hunger, analisis lingkungan eksternal. Itu merupakan dasar fundamental dalam manajemen strategis, di mana perusahaan itu harus mengintip ya keluar jendela. Kenapa kita harus mengintip keluar jendela? Karena di mana bahwa analisis lingkungan eksternal itu sangat penting ya untuk kita mengetahui bagaimana keadaan di luar sana. Karena kenapa analisis lingkungan eksternal itu sangat vital untuk menentukan kesuksesan kita atau kesuksesan perusahaan kita jangka panjang. Di mana di dalam analisis lingkungan eksternal ini ada 3 elemen yang insya Allah kita akan bahas ke depannya untuk slide-slide selanjutnya. Yang kita akan bahas itu pertama, lapisan pertama itu adalah lingkungan alam, yang kedua lingkungan masyarakat, dan yang ketiga adalah lingkungan tunggal atau tugas. Baiklah, kita bergeser ya di slide selanjutnya. Itu di slide ini kita muncul pertanyaan ya, menurut buku Whelan dan Hunger, itu kenapa kita harus memindai dunia luar ya? Karena kegagalan beradaptasi sama dengan kegagalan strategis. Contoh perusahaan Kodak, yaitu perusahaan kamera ya pada masanya, karena ketidakmampuan meneliti atau menganalisa lingkungan eksternalnya sehingga dia gulung tikar. Sehingga di dalam hal ini yang merupakan tujuan analisis itu dan kegagalan beradaptasi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti lingkungan alam, lingkungan masyarakat, dan lingkungan tunggal. Yang insya Allah kita akan bahas lebih lanjut terkait analisisnya itu seperti apa, stepnya itu seperti apa, lingkungan alam seperti apa, dan lingkungan tunggal itu seperti apa. Baiklah ya, kita berada di slide yang pertama atau lapisan pertama menurut Whelan, yaitu lingkungan alam. Di mana lingkungan alam ini memiliki definisi menurut Whelan adalah yang mencakup sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim yang merupakan bagian yang melekat dari bumi. Jadi tentunya lingkungan alam ini merupakan lapisan paling dasar menurut Whelan yang mencakup sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim. Jadi pada sampai abad ke-20, faktor ini sering dianggap remeh. Hanya dieksploitasi. Namun kini kita sadar bahwa alam itu merupakan aset strategis. Ya, jadi di sini adanya pergeseran paradigma yang sebelumnya dieksploitasi, sekarang kita sadar bahwa alam itu merupakan aset yang betul-betul sangat-sangat strategis. Dalam artian sangat vital ya terkait manajemen strategis ini. Dan kemudian ini merupakan konsep kunci dari keberlanjutan atau sustainability. Di mana perusahaan modern yang tidak bisa lagi beroperasi tanpa mempertimbangkan dampak mereka terhadap lingkungan. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu harus betul-betul mampu bagaimana menciptakan lingkungan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Next slide-nya ya,
yang terkait faktor strategis dan dampak bisnis. Yang pertama itu apa saja faktor alam yang kini strategis? Pertama itu adalah ketersediaan sumber daya seperti air bersih yang mulai langka di banyak daerah. Seperti kita ketahui bahwa semakin hari kita ketahui bahwa ketersediaan sumber daya air itu terbatas. Kemudian yang kedua adalah pemanasan global, di mana pemanasan global ini membuat cuaca sulit diprediksi, mengancam pertanian dan logistik. Dan ketiga itu adalah tuntutan untuk mengurangi jejak karbon atau carbon footprint. Dampaknya perusahaan yang tidak peduli dengan lingkungan itu akan menghadapi sanksi, biaya yang lebih tinggi, dan penolakan pasar. Sebaliknya, perusahaan yang hijau sering memiliki kinerja pasar yang lebih baik. Karena kenapa? Karena kesiapan mereka terhadap regulasi yang dia hadapi dan permintaan konsumen di masa depan. Jadi kita bergeser ya ke slide selanjutnya, yaitu terkait contoh studi kasus ya, yaitu ancaman dan peluang di Kutub Utara, di mana contoh ekstrim ini berada di Kutub Utara atau Arktik, seperti yang disinggung di dokumen referensi kita ya, yaitu buku Whelan dan Hunger, yaitu mencairnya es di sana bukan hanya masalah lingkungan. Ini adalah situasi ancaman sekaligus peluang. Ancaman bagi ekosistem, namun juga peluang bagi industri, yaitu mencairnya es membuka jalur laut barat laut. Ini adalah jalur pelayaran baru yang jauh lebih pendek ya, antara Atlantik dan Pasifik, menciptakan peluang transportasi komersial besar. Poinnya di sini adalah perubahan iklim merupakan atau menciptakan ancaman, tetapi juga membuka ladang bisnis dan konflik geopolitik baru. Kita harus siap dengan kedua sisi mata uang tersebut. Oke, the next ya, kita bergeser slide selanjutnya, itu kita sudah memasuki pembahasan step 2, yaitu lapisan kedua menyangkut lingkungan masyarakat, di mana menurut buku Whelan dan Hunger ini, di dalam lingkungan masyarakat itu terdapat definisi dan kerangka analisis, yaitu STEP, Social, Teknologi, Ekonomi, Environmental, and Political. Jadi seperti kita ketahui bahwa lingkungan masyarakat adalah merupakan sistem sosial yang mencakup kekuatan-kekuatan umum atau makro yang mempengaruhi masa depan perusahaan. Meskipun dampaknya mungkin tidak terasa hari ini ya, atau lusa atau besok, tetapi kekuatan ini sangat luas ya, sehingga untuk memindai area yang besar ini kita harus menggunakan kerangka analisis STEP, atau biasanya sering disebut sebagai analisis PESTEL. Baiklah, kita bergeser ya ke slide selanjutnya, itu terkait analisis kekuatan STEP ya. Jadi perlu kita pahami ya bahwa analisis kekuatan STEP itu berarti kita berbicara di lapisan kedua, yaitu terkait analisis lingkungan masyarakatnya ya, di dalam buku Whelan. Seperti slide ini kita akan membedah 4 kekuatan STEP, itu apa-apa saja. Seperti misalnya untuk kekuatan pertama, yaitu terkait sosial budaya ya. Contohnya adalah tren hidup sehat yang membuat industri makanan cepat saji itu harus berinovasi, atau peningkatan jumlah penduduk lanjut usia yang menciptakan peluang bagi produk perawatan lansia. Yang kedua, terkait kekuatan STEP yang kedua adalah teknologi, di mana teknologi ini adalah kekuatan yang paling dinamis.
perkembangan AI atau energi terbarukan dapat menghancurkan bisnis lama seperti media cetak dan menciptakan yang baru. Ketiga, ekonomi. Ekonomi, kenaikan suku bunga itu menekan daya beli masyarakat, di mana krisis ekonomi di suatu negara dapat mempengaruhi permintaan global dan rantai pasok perusahaan Anda. Dan keempat atau yang terakhir di dalam analisis step ini itu terkait politik hukum, di mana ini yang mengatur permainan, di mana kebijakan perdagangan seperti yang ditetapkan WTO atau aturan anti monopoli itu memaksa perusahaan untuk melakukan strategi di dalam batasan hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait pentingnya step ya di dalam analisis lingkungan ini, yaitu di mana kita ketahui bahwa mengantisipasi tren jangka panjang dan membuat keputusan yang fleksibel. Artinya bahwa lingkungan masyarakat itu merupakan sumber tren dan pergeseran besar. Perusahaan itu harus fleksibel dan memiliki perencanaan strategis yang bisa beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan ini, terutama saat kita berekspansi ke pasar internasional yang memiliki nilai sosial dan hukum yang unik, di mana ketika kita tidak mampu untuk membaca atau beradaptasi dengan lingkungan luarnya kita yang terkait lingkungan masyarakat, maka yang ada itu terdapat kegagalan memindai step karena ketidakmampuan perusahaan untuk memindai step itu sendiri, sehingga di dalam perusahaan itu buta terhadap peluang pasar dan ancaman regulasi yang akan datang. Baiklah rekan-rekan, kita pembahasan ke slide selanjutnya itu terkait lapisan ketiga menurut Wellen dan Hunger, di mana lingkungan tunggal yang berada lapisan terakhir tetapi yang paling dekat dengan perusahaan, yaitu lingkungan tunggal atau text environment. Ini adalah medan tempur Anda, di mana lingkungan ini mencakup elemen-elemen yang secara langsung mempengaruhi aktivitas jangka pendek dan menengah perusahaan Anda. Analisis mendalam terhadap lingkungan ini sering disebut analisis industri atau analisis kekuatan kompetitif, di mana fokus dari analisis industri ini adalah profitabilitas dan persaingan langsung. Oke, baik, pembahasan kekuatan kompetitif utama ya. Terkait ini adalah kekuatan kompetitif di dalam lingkungan tunggal, di mana di dalam lingkungan tunggal itu ada 6 yang menjadi kekuatan yang menggerakkan industri. Yang pertama itu adalah pesaing langsung, pesaing langsung kita. Yang kedua itu adalah pendatang baru, di mana pendatang baru ini yang selalu mengancam atau menjadi hambatan kita untuk ketika kita memasuki industri itu rendah. Yang ketiga adalah produk pengganti yang bisa datang dari industri lain, tapi memecahkan masalah yang sama. Misalnya bagi industri maskapai penerbangan. Dan yang keempat adalah pelanggan dan pemasok. Yang kelima. Jadi di sini Anda harus tahu seberapa kuat posisi tawar-menawar mereka. Dan yang keenam itu yang sering ditambahkan adalah pelengkap atau complements, produk yang membuat produk Anda lebih berharga. Analisis yang keenam ini merupakan kekuatan yang bisa membantu kita mengukur potensi keuntungan atau profitabilitas industri secara keseluruhan. Oke, the next ya, untuk slide ini yang terkait faktor kunci keberhasilan atau key factor success, di mana analisis lingkungan tunggal itu merupakan inti dari penentuan posisi kompetitif. Tujuannya adalah
untuk memahami di mana posisi kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda dibandingkan dengan pesaing di pasar yang sama. Jadi setiap industri itu memiliki faktor atau key success factor yang harus dikuasai. Misalnya sebagai contoh di dalam dunia industri ponsel itu, KFS-nya itu adalah desain dan inovasi. Jadi dia harus update to date terhadap perkembangan desain dan inovasi ponsel tersebut. Kegagalan dalam memahami faktor ini berarti terjadilah kegagalan strategis. Seperti yang dialami oleh Baldwin Lokomotif yang terlambat beralih dari lokomotif uap ke diesel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dalam perusahaan tersebut adalah gulung tikar. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung slide ya, yaitu terkait kesimpulan yang telah kita bahas dari awal yang kurang lebih insya Allah kurang lebih 30 menit ya, alhamdulillah sudah berjalan prosesnya. Jadi perlu saya simpulkan terkait 3 lensa analisis ya. Menurut Whelan itu bahwa kesimpulan terhadap analisis lingkungan eksternal itu adalah kegiatan yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi proses ini atau proses pemindaian ini berkelanjutan. Berkelanjutan karena kenapa? Kita harus menjadi pemain hoki. Dalam artian, kita tidak hanya fokus pada bola yang ada pada saat ini, tetapi kita harus bagaimana bola ini tetap akan berada di masa yang akan datang. Dalam artian perusahaan kita tetap bertahan apapun yang terjadi, tetap dia bertahan. Jadi perlu kita ketahui bahwa 3 lingkungan tadi yang telah kita bahas, yaitu terkait lingkungan alam, yaitu yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya dari keberlanjutan. Jadi kalau kita berbicara lingkungan terkait lingkungan alam, berarti itu terkait sumber dayanya. Kemudian yang kedua, lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat ini ada di dalamnya yang namanya analisis step yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya ya, di mana analisis step ini mendorong perubahan tren makro, seperti itu secara spesifik ya. Dan lingkungan tunggal, di mana lingkungan tunggal ini merupakan lapisan ketiga menurut Whelan dan Hunger di dalam analisis strategis, yaitu lingkungan tugas atau lingkungan tunggal yang menentukan persaingan langsung dan profitabilitas industri. Jadi jika Anda berhasil ya menyelaraskan strategi internal perusahaan dengan peluang di ketiga lingkungan ini, berarti Anda telah meletakkan dasar untuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah pemaparan tadi materi dari slide pertama sampai kesimpulannya. Jadi seperti kita ketahui bahwa analisis menurut Whelan dan Hunger itu sangat penting dan sangat relevan untuk saat ini ya, untuk kita lakukan sebagai pebisnis atau yang mempunyai perusahaan baik skala besar, kecil maupun menengah. Maka dari itu untuk akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya baik dari part 1, part 2, dan part 3 ini. Dan saya minta tolong kerjasamanya, jangan lupa di subscriber ya, dan like dan beri komen positif, karena ini merupakan tugas dari mata kuliah ini, jadi saya mohon kerjasamanya. Insya Allah semuanya menjadi amal jariah buat kita semua. Dan jangan lupa the nextnya ya, insya Allah saya akan update terkait masalah materi-materi akademik, dan kedepannya saya akan memberi nama channel saya Ruang Akademik. Maka dari itu saya mengucapkan salam sukses dan salam sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.